Selanjutnya, karena saat ini adalah kita akan melakukan prediksi protein kinase selain CDK8 yang juga berpotensi untuk ditarget atau yang juga berpotensi untuk diikat oleh senyawa inhibitor CDK8 yang Anda pilih. Lagi-lagi dalam konteks saya adalah kortistatin A. Maka karena kita ingin memprediksi apakah ada protein kinase lain selain CDK8, poinnya adalah apakah ada protein kinase lain selain CDK8 yang juga ditarget atau yang juga berpotensi untuk diikat oleh kortistatin A dan juga berpotensi untuk dihambat oleh kortistatin A, maka dalam konteks ini kita bisa menggunakan apa yang disebut sebagai the kinase ligand interaction fingerprints and structure database. Tersingkat adalah CLIF. K L I F S. Ya, CLIF. The kinase ligand interaction fingerprints and structure database. Untuk keperluan ini, maka kita silakan teman-teman bisa pergi ke alamat ini, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sulit untuk menghafal, maka mari kita lakukan secara manual. Kembali ke tadi. Pertama kita harus menyimpan dulu clinical semolsnya. Kita copy, kemudian kita buka CLIFS. Ya, CLIFS, maaf, KLIFS, kemudian kita ketik protein kinase saja. Ya, nanti insya Allah bisa kelihatan di sini. Nah, jadi dari pencarian ini kita dapat hasil semacam ini, maka tinggal kita klik yang paling atas. Kemudian kita akan mendapatkan tampilan semacam ini, teman-teman. Ya, maka sekarang kita bisa klik search. Setelah itu kita pilih bagian yang ini, yang similarity and substructure, karena kita ingin mencari apakah ada protein kinase lain yang juga berpotensi untuk ditargetkan, diikat, dan dihambat oleh kortistatin A selain CDK8. Maka di sini di bagian smells kita tinggal pas smellsnya. Maka teman-teman lihat di sini belum ada, kita draw, maka nanti akan muncul gambar ini adalah gambar kortistatin A. Setelah itu kita tinggal memilih kita mau pakai algoritma apa, ya. Bisa dipilih seperti ini, ya. Nah, ini belum sempurna tadi. Jadi loadingnya belum sempurna. Jadi mari kita refresh dulu. Kemudian kita pilih yang similarity and substructure. Jadi kita ulangi kembali langkah-langkah tadi. Kemudian kita paste. Kemudian kita klik gambarnya. Kita klik gambar. Muncul. Kemudian bagian bawah ini kita pilih type of search atau tipe pencariannya. Kita memilih. Kita punya banyak pilihan. Ya, misalkan ini pilihan yang agak ketat karena lebih tingkat kemiripannya dengan menggunakan metode similaritas, metode kesamaan Morgan fingerprint lebih besar atau sama dengan 0,75. Itu sangat ketat pencariannya. Kita bisa milih yang lebih rendah yaitu 0,5 atau 0,25. Begitu pula pakai max. Bisa yang sangat ketat sekali yaitu lebih besar atau sama dengan 0,8 atau 0,7 atau 0,6. Atau kita juga bisa lihat dari ketidaksamaannya. Yang ketidakmiripannya lebih kecil atau sama dengan 0,75 dan seterusnya. Pengalaman saya selama ini, saya cukup menggunakan yang ini, yang max fingerprint 0,6. Tapi akan lebih mudahnya, kita bisa gunakan yang 0,7. Ya. Berarti nanti hasil yang kita peroleh pasti lebih sedikit. Seandainya nanti teman-teman menggunakan 0,7 dan teman-teman tidak mendapatkan hasil, maka coba dulu 0,6. Kalau 0,6 nggak ketemu, coba pakai yang Morgan fingerprint. Coba semuanya sampai ketemu. Kalau semuanya nggak ketemu, ya sudah. Silakan dibahas bahwa jenengan sudah menggunakan semuanya dan tidak ketemu hasilnya, tidak dapat hasilnya. Saya contohkan, saya akan menggunakan max fingerprint yang 0,7. Kita klik, bukan 0,7, 0,6. Ya, 0,6. Maka setelah itu tinggal kita klik search. Maka 0,7 tadi kita mendapatkan hasil yang cukup banyak, ya, 522, terlalu banyak bagi saya. Maka mari kita kurangi, ya, kita kurangi menjadi 0,7 saja.
Kita klik. Berarti kita perketat pencariannya. Maka di sini kita peroleh ada 10 entries. Berarti ada 10 entries yang mana mewakili 6 PDB ID atau PDB structures. Ya. Di sini kita peroleh misalkan ini. Ternyata kortistatin terlihat jelas bahwa 1,00 berarti terbukti Cliff juga membuktikan bahwa kortistatin memang memiliki kemampuan untuk mengikat silikat 8. Ini prediksi, tapi sudah terbukti dengan PDB ID 4CRL tadi, jadi fix, akurat ya. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah benar kortistatin itu memiliki kemampuan untuk mengikat ABL1, ini juga protein kinase, atau JAK3, juga protein kinase, atau EGFR juga protein kinase. Dan terus kita lihat ke bawah, ya. Jadi berdasarkan Cliffs, kortistatin A itu memiliki kemampuan, memiliki berpotensi untuk mengikat dan juga mungkin menghambat protein kinase ABL1, JAK3 ataupun juga EGFR, ya EGFR kinase ya. Jadi ini hasil yang dihasilkan dari prediksi menggunakan Cliffs. Teman-teman tinggal download Excel atau CSV-nya, atau teman-teman juga mau tampilan gambar seperti ini. Maka kita lihat bahwa kortistatin A itu berpotensi untuk mengikat protein kinase dari golongan ini, JAK3. Jadi golongan ini TK itu berarti tyrosin kinase, JAK3, EGFR, dan juga ABL1. Selain itu juga berpotensi untuk mengikat ya silikat 8 pasti, ya sudah terbukti secara empiris bahwa tadi 4CRL itu sudah membuktikan bahwasanya memang kortistatin itu mengikat silikat 8 dan juga menghambat silikat 8. Tapi dengan Cliffs ini kita memprediksi adanya potensi bahwa kortistatin A juga berpotensi mengikat ABL1, yang mana ABL1 juga protein kinase dari golongan tyrosin kinase, kemudian juga berpotensi mengikat JAK3, yang JAK3 ini juga merupakan protein kinase dari golongan tyrosin kinase atau TK, dan juga EGFR yang notabene juga protein kinase dari golongan tyrosin kinase. Ini bisa di save image as, silakan disimpan dan silakan di paste di PowerPoint yang nanti akan jenengan kumpulkan pekan depan untuk tugas UTS jenengan. Ya, seperti itu. Intinya bisa di-download dalam bentuk show genome ini, gambar genome tadi. Genome itu apa sih? Genome itu adalah gambar pohon yang menampilkan semua protein kinase yang ada pada manusia. Ya. Jadi ini adalah semacam taksonomi atau klasifikasi protein kinase yang ada pada manusia yang diketahui hingga saat ini. Jadi ada golongan TK, tyrosin kinase, atau ini tyrosin kinase like kalau saya tidak salah, ada STE, ada casein kinase 1, ada AGC, ada JMK, ada CMGC. Jadi ini merupakan golongan-golongan protein kinase. Bisa diunduh dalam bentuk semacam ini gambar, ataupun juga dalam bentuk Excel juga bisa, bentuk CSV juga bisa, dalam bentuk PDB-nya juga bisa. Ya. Jadi ini merupakan hasil yang kita peroleh dari metode prediksi menggunakan Cliffs. Ya. Kita kembali. Ya. Maka dengan menggunakan metode Cliffs, teman-teman sudah mendapatkan hasil. Dalam konteks saya sudah memprediksi bahwa kemungkinan kortistatin A itu berpeluang untuk mengikat dan mungkin juga menghambat protein kinase lain selain silikat 8. Ya, tentunya ini perlu pembuktian. Perlu pembuktian menggunakan analisis, menggunakan uji di laboratorium. Tapi paling tidak kita tahu bahwa ada kemungkinan bahwa bahwa kortistatin A itu memiliki potensi untuk mengikat protein kinase lain selain silikat 8 dan juga berpotensi untuk menghambatnya. Dan hasil ini saya peroleh dengan menggunakan metode pencarian algoritma saya menggunakan tipe pencarian berdasarkan similarity atau kemiripan menggunakan max fingerprint 0,7. Coba sekarang kita lihat 0,6. Kalau 0,6 coba kita lihat, maka setelah 0,6 ini kita pilih 0,6, maka tinggal kita cari ke bawah ya. Kita search.
kita akan dapati banyak sekali hasil, termasuk ini ada yang tadi tidak muncul di 0,7, yaitu PIK3CG. Ya, memang skornya 0,9, jadi tidak masuk di tadi kalau kita menggunakan 0,7. Ada ACVR, ada JAK3 lagi, ALK, BTK. Ada banyak sekali. Kalau kita lihat pakai Kinum, maka pasti akan lebih muncul banyak, maaf, banyak tanda merahnya, karena memang semakin banyak. Tapi saya penasaran dengan ROC ya. Coba kita cari ROC. ROCK2 ya. Karena ternyata dengan software lain saya mendapatkan hasil ROC2. Coba di sini. Ya, coba kita klik ROC. Belum. Ya, belum ada. Atau mungkin kita unduh saja Excel-nya ya. Kita akan cari apakah ROC muncul di hasil ini, karena saya penasaran. Nanti teman-teman akan saya kasih tahu kenapa kok saya penasaran dengan ROC 2 ya. Karena kita akan memprediksi juga yang sama tapi dengan menggunakan software yang berbeda ya. Kita lihat dulu apakah ada ROC 2 di kita urutkan. Ini adalah hasilnya ya, jadi ada banyak sekali. Kemudian kita coba ROC 2. Bentar, tidak ada. Ya, ternyata tidak ada ROC ya. Agak aneh, tapi tidak masalah. Ya, intinya dengan software ini kita memprediksi bahwasannya kortistatin A itu memang memiliki potensi untuk mengikat protein kinase lain yang jumlahnya cukup banyak ya. Kalau teman-teman mau mendapatkan prediksi yang kuat saja, maka teman-teman tinggal fokus tadi menggunakan yang hasil 0, tadi 0,2 tadi, maaf 0,7 ya. Jadi silakan bisa teman-teman atur sedemikian rupa. Kalau ingin prediksinya kuat, hanya kuat-kuat saja yang muncul, maka teman-teman tinggal memilih tingkat ketetatan yang cukup tinggi. Maka di sini teman-teman akan mendapatkan hanya ada serikat 8 sudah ketahuan, sudah jelas. APL1, JAK3, EGFR. Ada 3 protein kinase lain yang berpotensi untuk diikat dan juga dihambat oleh kortistatin